Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Malmukni dengan NIM 235533803. Di sini saya ditugaskan untuk membacakan mempelajari tentang Cisco. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fauzan Maskur. Di sini saya akan mulai dari bab 1.1, jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Sub 1.1.1, jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. 1.1.2, pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan sejak 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai suatu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Nah, di sini sudah dicantumkan video tentang pembahasan ini. Saya lanjut saja. 1.1.3, tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Penciptaan cloud kemungkinan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi baik saat kita berada di kereta, di taman, atau dimanapun, selama di situ ada internet. Oke, untuk kali ini sudah. Kita lanjut ke bab 1.2, yaitu network. Di sini saya menggunakan translator, Bapak. Sebelumnya mohon maaf. Komponen jaringan. 1.2.1, peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian di komunitas daring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan dengan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pada gambar di sini sudah digambarkan bagaimana penjelasan di atas, dari klien ke internet dan ke pelayan. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum, seperti ini. Pada tabel berikut ada jenis dan keterangan. Pertama adalah email, kedua jaringan, ketiga pengajukan. Kita lanjut ke 1.2.2, komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Jenis jaringan ini biasa disebut peer-to-peer atau PTP biasanya. Pada jaringan PC berbagi cetak memiliki koneksi universal serial bus USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan atau NIC ke PC berbagi berkas. Seperti pada gambar berikut. Di sini juga ada keuntungan dan kerugian dari PTP ini, bisa dibaca sendiri seperti pada kotak di sini.
Kita lanjut saja di 1.2.3 perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Seperti gambar di sini sudah dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana penjelasan di atas itu. Kita lanjut di 1.2.4 perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan. Nah, ini adalah contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar. Nah, perangkat perantara adalah seperti ini: router nirkabel, saklar LAN, jalur berrute, saklar multilapis, dan peralatan firewall. Perangkat jaringan perantara memiliki beberapa fungsi ya. Ini fungsi-fungsinya bisa dibaca seperti yang sudah terlampir. Kita lanjut ke 1.2.5 media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tepat pesan dikirim dari tujuan ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar: kawat logam di dalam kabel, dan yang kedua serat kaca atau plastik di dalam kabel atau serat optik, transmisi nirkabel. Ini adalah contoh dari gambar yang disebutkan di atas. Tembaga, serat optik, dan nirkabel bisa dilihat seperti ini. Sekarang lanjut ke 1.2.6. Periksa pemahaman Anda komponen jaringan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita lanjut saja di representasi dan topologi jaringan. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan, dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Ini adalah contoh perangkat akhir seperti yang sudah ditampilkan. Ada perangkat perantara dan media jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dan komponen jaringan fisik sangat penting untuk memvisualkan organisasi komputer jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat ini terhubung satu sama lain. Pertama, ada kartu antarmuka jaringan atau NIC, ada port fisik dan antarmuka. Selanjutnya ada diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun untuk bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, fisik dan logis. Dan ini adalah untuk diagram topologi fisik, menggambarkan topologi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Ini adalah contoh topologi fisik, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ada diagram topologi logika. Ya seperti pada gambar yang sudah tertera di sini. Topologi yang ditunjukkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda pada tahap ini. Dalam kursus ini, cari di internet diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih rumit. Jika Anda menambahkan kata Cisco ke frasa pencarian Anda akan menemukan topologi menggunakan ikon yang mirip dengan apa yang Anda lihat di gambar. Selanjutnya ada periksa pemahaman Anda. Ini adalah tugas-tugas. Ini akan dijawab nanti. Selanjutnya adalah